Oke, kita mulai lagi sesi terakhir dari hukum dagang internasional tentang nilai pabean ya. Untuk nilai pabean, saya ingin share screen aja deh. Saya ingin share screen. Materinya sudah saya siapkan di Google Drive ya. Teman-teman bisa pantau di Google Drive. Sudah saya. Nah, ini untuk nilai pabean rekan-rekan. Ya, seri terakhir dari hukum dagang internasional tentang sistem nilai pabean. Ini sangat penting sekali ya, karena ini akan menimbulkan denda kalau salah cantumkan nilai pabean ya. Biar rekan-rekan ya. Kok ngeri? Ya, memang seperti itu hukumnya. Jadi untuk apa nilai pabean? Tidak lain adalah untuk menghitung pajak dan biaya masuk ya. Karena kemarin sudah saya sampaikan secara umum nilai pabean itu yang disebut dengan Incoterm CIF. Tapi ini tidak benar, bukan tidak benar, belum lengkap ya. Jadi bicara nilai pabean sebenarnya tidak hanya CIF rekan-rekan. Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya ada komponen selain cost insurance and freight, makanya saya namakan Incotermnya CIF plus plus ya. CIF plus plus. Intinya apa rekan-rekan? Nilai pabean ini nanti yang akan dikalikan dengan tarif, akan dikalikan dengan kurs. Tadi tarif kita sudah pelajari yaitu dengan mencarinya melalui HS ya, Harmonized System ya, HS code atau buku tarif kepabeanan ya 2002 sekarang ya, bukan 2017 lagi tapi 2002 ya rekan-rekan, 2022 ya, 2022. Kurs kita pakai kurs yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setiap hari Rabu ya, di seminggu sekali. Jangan pakai kurs BI, tapi pakai kurs Kementerian Keuangan. Jelas ya? Nah, di dalam pemberitahuan pabean, importir melakukan self assessment atau self declaration. Di antaranya selain melaporkan jumlah, jenis barang, spesifikasi dan tarif, juga yang paling penting mencantumkan harga barang ya. Harga barang ini hanya importir ya, eksportir dan Tuhan yang tahu ya kan. Karena ini kesepakatan yang bersifat perdata ya, bersifat perdata. Tapi oleh bea cukai ini menjadi ya hukum publik ya, menjadi terikat oleh hukum publik. Kenapa? Karena sudah diatur ya oleh bea cukai. Dan juga di sini rekan-rekan absen, jangan lupa ya absen nih, ada yang namanya beban pembuktian, burden of proof, di mana importir harus mendeklar yang sebenar-benarnya dan harus mampu membuktikan ya kebenaran dari harga tersebut apabila diminta untuk membuktikan. Karena apa? Karena yang paling tahu tentang harga barang tersebut adalah importir, eksportir, dan Tuhan. Bea cukai tidak tahu. Jadi menjadi apa namanya jawaban atas pertanyaan, kok bea cukai bisa tahu harganya 500 padahal sebenarnya 100. Itu bukan bea cukai lebih tahu, bukan. Karena importir tidak bisa membuktikan harganya 100. Sehingga oleh bea cukai berdasarkan hukum ya yang disebut dengan sistem pembuktian terbalik ya, atau sistem shifting the burden of proof ya, sama seperti sistem di hukum pajak juga, maka digunakan yang namanya norma ya, norma atau data-data yang tersedia yang mengkoreksi harga yang diberitahukan oleh importer. Itu ya cara pandangnya begitu rekan-rekan ya. Jadi itulah pentingnya pembuktian. Jadi kalau memberitahukan suatu nilai barang yang itu kebetulan nilainya rendah dibandingkan kompetitornya, pastikan kita memiliki dokumentasi yang lengkap mulai dari penawaran, ya, negosiasi, ya, sales kontrak, ya, itu dilengkapi sampai bukti bayarnya, sampai pembukuannya untuk membuktikan bahwa harganya itu memang harga yang sebenar. Biar rekan-rekan ya. Kalau tidak nanti tidak bisa dikoreksi, nggak bisa next. Ya, jelas ya rekan-rekan ya. Apa itu ketentuannya? Ketentuannya adalah dari GATT, artikel 7 GATT ya, pasal 15. Artikel 7 ini maksudnya adalah WTO Valuation Agreement ya. Artikel 15.
dari, bukan artikel 7 ini ya. Ini salah nih. Artikel 15 dari WTO Valuation Agreement yang sudah diadopsi, ya diratifikasi dan ditransformasikan di dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu yang dimaksud dengan nilai pabean adalah nilai transaksi, tapi tidak hanya cukup nilai transaksi, di sini ada yang memenuhi syarat-syarat tertentu, gitu ya, rekan-rekan ya. Yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa itu syarat-syaratnya? Maka di sini dilihat ya, syarat-syaratnya ada di ketentuan-ketentuan yang setelah dari definisi tersebut ya. Jadi di sini ya, yang memenuhi syarat dari nilai transaksi, kita lihat ya apa itu ya. Ini dia syarat-syaratnya. Ya, banyak sekali. Jadi nilai pabean adalah nilai transaksi. Tapi nilai transaksi itu ada syaratnya. Pertama, syaratnya adalah harga tersebut memang sebenarnya atau seharusnya dibayar oleh siapa? Pada penjual dan pembeli. Jadi harus ada jual beli. Ya. Harus ada jual beli dari sebuah transaksi jual beli. Kalau bukan transaksi jual beli, dia tidak bisa menggunakan nilai transaksi. Misalnya transaksi barang konsinyasi, ya, transaksi barang sampel, transaksi ya barang transit, ya, transaksi barang cuma-cuma, ya, transaksi barang pameran, itu tidak bisa menggunakan nilai transaksi. Maka harus menggunakan nilai lain yang disebut dengan metode alternatif, yaitu metode 2 sampai metode 6. Ya rekan-rekan ya. Itulah yang harus rekan-rekan importir pahami ketika mendeklarasikan harga. Jadi yang bisa menggunakan nilai transaksi hanya yang menggunakan mekanisme jual beli murni berupa penawaran, adanya penawaran dan adanya negosiasi ya. Bukan juga jual beli tapi sebenarnya bukan jual beli, hanya barang titipan tadi ya, atau jual beli sesama ya pihak yang saling berelasi, ini juga tidak bisa karena dipastikan nanti harganya adalah harga yang dikondisikan. Ini tidak boleh ya, tidak boleh, dia akan dikoreksi oleh bea cukai. Nah, selain harga, kalau dia memang nilai transaksi, selain harga barang, maka harus juga dimasukkan ya biaya-biaya tambahan untuk menjadi nilai pabean, yaitu komisi jual ya, komisi penjualan. Komisi penjualan adalah komisi yang digunakan oleh penjual di luar negeri ya, dan dibebankan ke dalam barang, kecuali komisi pembelian. Komisi untuk kepentingan pembeli di dalam negeri ini tidak boleh ditambahkan. Yang boleh ditambahkan komisi yang digunakan untuk kepentingan penjualan barang di luar negeri. Ya, kemudian biaya packing, biaya pengemas, ASIS. Apa itu ASIS? Yaitu bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh importir kepada eksportir untuk proses impor barang ke dalam daerah pabean. Kemudian ada royalti juga masuk ke dalam nilai pabean. Ini royalti ini sempat heboh di tahun 2011-an dulu ketika impor film ya diaudit oleh bea cukai, ternyata ada biaya royalti yang sangat besar yang harus dibayar ke importir, ke eksportir, ke supplier, kepada pemegang hak cipta dari film tersebut di luar negeri. Ya, ketika diaudit dikenakan biaya masuk jumlahnya sampai miliaran, bahkan kena denda sampai 1000%. Akhirnya booming, kasus tersebut naik ke Mahkamah Agung, ya, dan bea cukai juga di situ ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kemudian untuk film dirubah peraturannya, tidak lagi menggunakan royalti, tapi dihitung menggunakan bea masuk spesifik yang tarifnya sangat rendah. Itulah ya. Ternyata memang kekuatan politik industri film sangat besar sekali, ya, sehingga akhirnya negara membuat peraturan yang sangat menguntungkan untuk industri importir film, ya, hanya dikenakan bea masuk 20.000 per menit, ya, murah sekali jadi. 1 jam itu kan 60 ya, 60 kali 20.000 ya, paling cuma berapa, kita cuma dapat 1-2 juta aja ya dari industri film yang royaltinya sampai miliaran, ratusan miliar mungkin ya. Ya nggak sampai kali ratusan ya. Tapi kemarin aja biaya masuk yang ditagih itu di tahun 2011 ada yang sampai ya 100 miliar ya, macam-macam. Tapi sekarang kita cuma dapat jutaan ya ini ya. Ini kemana keberpihakan negara ini terhadap film nasional ya. Kalau film internasional ternyata ya diberikan kemudahan yang sangat besar ya. Oke, itu satu aspek saya kira nanti ya kita sama-sama koreksi. Mungkin ini bisa jadi artikel ilmiah ya. Bagaimana
ya, keberpihakan negara terhadap industri film nasional, ya, dilihat dari pembebanan biaya masuk yang sangat rendah atas impor, ya, film. Biar rekan-rekan ya, ini bisa tadi rekan-rekan bikin artikelnya bagus itu ya, atau dibikin tesis. Nah, kemudian ada biaya-biaya yang wajib. Ini opsional sifatnya, guys. Nah, yang ini wajib ini ya, biaya pengangkutan, biaya pemuatan dan asuransi. Wajib, wajib bagaimana maksudnya? Wajib di Indonesia. Ya. Oh, sorry kebalik, guys. Jadi yang komisi mengepakan asis royalti ini wajib, tapi yang pengepakan pemuatan dan asuransi ini opsional untuk negara-negara memberlakukannya. Dan untuk Indonesia, Indonesia memberlakukannya. Jadi itu ya. Jadi yang namanya CIF itu sebenarnya hanya ini, ya, harga barang, kemudian ini ya, ini CIF, pengangkutan, asuransi, ya. Pemuatan dan pembongkaran ini kemarin sudah kita bahas di pelajaran tentang Incoterm ya, itu tidak masuk ke CIF. Makanya bicara CIF kurang lengkap untuk sebuah nilai pabean. Saya kira itu ya, ini udah mau jam 10, nanti jatahnya Pak siapa sesudah ini, Pak Marjan ya. Saya kira ini saya akan agak cepat aja. Ini persyaratannya juga ya. Jadi intinya apa? Nilai transaksi itu harus berdasarkan transaksi jual beli yang wajar. Tidak boleh ada pembatasan. Ya, orang kan mau beli barang itu kan bebas. Mau dia pakai, mau dia jual, mau dia musnahkan, mau dia banting, ya. Tapi kalau dibatas-batasi oleh si penjual, oh Anda boleh beli, tapi tidak boleh dibanting. Anda tidak boleh jual lagi. Anda harus pakai, ya, atau Anda harus kembalikan lagi kepada saya, atau Anda hanya boleh menjualnya pada si A, si B. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan jual beli namanya, itu namanya barang titipan, ya. Kemudian tidak ada persyaratan-persyaratan tadi ya, persyaratan-persyaratan ya. Anda boleh beli, syaratnya Anda harus kirim lagi kepada saya barang yang lain. Nah, itu juga tidak boleh ya. Anda boleh beli, syaratnya Anda harus apa ya? Misalnya Anda harus beli lagi produk saya. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian tidak ada prosit yang tidak dapat diperhitungkan. Prosit itu apa sih? Bagian dari keuntungan. Ini prosit masuk di sini ya guys. Tadi nggak kelihatan ini, kehapus. Ya, jadi prosit juga ada di situ. Bisa saja. Nah, ini prosit sebenarnya ada nih. Ya, tapi tadi kehapus sama coretan saya. Prosit itu bagian dari keuntungan ya. Bagian dari keuntungan yang dikembalikan ke pihak penjual ya. Itu ya, guys. Itu dia prosit. Oke, saya kira itu cukup untuk nilai pabean. Ya, ini akan banyak sekali. Yang penting teman-teman tahu nilai pabean itu tidak hanya harga barang saja, kemudian juga harus tahu itu hanyalah nilai pabean yang terjadi melalui transaksi jual beli, ya, pastikan bukan transaksi selain jual beli, ya, transaksi intermediari, transaksi barang titipan, transaksi barang pameran, transaksi impor sementara, transaksi sewa menyewa, ya, transaksi selain jual beli tidak bisa dimasukkan ke dalam nilai transaksi, maka dia harus menggunakan ya transaksi nilai barang identik, barang serupa ya, dan mekanisme alternatif lainnya untuk mencari nilai pabeannya. Ya teman-teman, kemudian jangan lupa memasukkan nilai-nilai tambahan ya, seperti ini ada komisi ya, ada kontainer, biaya packing, biaya aset, biaya royalti, biaya prosit ya, biaya transport, biaya loading, unloading, biaya insurans. Ini masuk semua ke nilai pabean rekan-rekan. Jangan sampai tidak dimasukkan, nanti kalau diaudit ketahuan akan ditambahkan oleh bea cukai dan terkena sanksi sampai dengan 1000%. Luar biasa sanksinya ya. Ini bukan nakut-nakutin, udah banyak. Kemarin perusahaan otomotif ya sampai gulung tikar, sampai bubar gara-gara dia hanya memasukkan nilai ya biaya kosnya aja ya, biaya-biaya lainnya yang cukup besar tidak dimasukkan, diaudit, tarik mundur sampai 2 tahun ya, hasilnya tagihan sampai 1,5 triliun. Itu karena tidak paham bagian ekspor impornya cara ya. Oh, bocor nih. Halo.
Saya mute aja ya. Oke. Jelas ya rekan-rekan ya. Nah ini dibaca aja. Intinya nilai pabean itu full payment ya, pembayaran secara full. Baik kepada kepada eksportir secara langsung ataupun kepada pihak ketiga. Selama dia terkait dengan barang, maka dia dideklar sebagai nilai pabean. Intinya itu, ini bacanya panjang, tapi saya akan jelaskan tadi. Tadi sudah saya jelaskan singkat. Ya. Oke. Kemudian ada yang memang tidak boleh ditambahkan, ya, shall not include, ya, artinya bisa dibedakan, tapi kalau dia tidak bisa dibedakan, ya dia tetap harus masuk gitu. Harus bisa dibedakan tadi. Misalnya apa yang tidak bisa yang tidak boleh dimasukkan, yang tidak boleh dimasukkan nih misalnya biaya-biaya yang ada di negara pengimpor ya. Biaya transport sesudah pengimporan tidak boleh dimasukkan ya. Biaya-biaya di dalam proses perakitan di dalam negeri ya tidak boleh dimasukkan. Saya kira itu rekan-rekan ya. Ini teman-teman bisa baca biaya tambahannya ya, komisi tadi ya, pengemasan, pengepakan, asis tadi ya, pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada eksportir ya di luar negeri ya untuk keperluan pengimporan barang ya. Ini dibaca bisa berupa material, bisa berupa peralatan ya, dan lain-lain. Kemudian royalti dan biaya lisensi juga harus dimasukkan kalau dia terkait dengan barang yang diimpor gitu ya. Prosit tadi ya, bagian dari pendapatan yang disetorkan lagi ke pihak penjual di luar negeri atas penjualan barang impor. Ini juga harus dimasukkan ke nilai pabean. Ya, biaya pengangkutan atau freight ya. Kemudian biaya bongkar. Nah, ini juga ya, kemarin kita sempat bahas ya Bu Ade ya, ternyata kalau pakai CIF ini belum masuk. Ya, biaya-biaya ini harusnya dimasukkan ya. Tapi memang kadang-kadang bea cukai ya, kalau bea cukainya yang lagi. nomor 5, maaf Pak, yang nomor 5 boleh dibentak. Ini, oh iya, biaya pengangkutan tadi saya kelewat. Kalau biaya pengangkutan tersebut tidak bisa dihitung ya atau digratiskan oleh si penjual, maka rekan-rekan pakai rumus ya, norma ini langsung saja pakai 5% kali FOB. Kalau dia dari ASEAN, 10% kali FOB kalau dia berasal dari non ASEAN dan berasal dari Australia. Atau 15% kalau dia dari luar Asia dan Australia, dari Amerika, dari Eropa ya, kali 5%. Kalau lewat lewat laut ya, kalau lewat laut. Tapi kalau lewat udara, rekan-rekan cukup lihat tarif yang tertera di iWare Bill. Di situ ada tarifnya ya, sekian dolar per kilo ya. Kalau tidak ada pembayaran freight, biasanya suka gitu ya, kasih diskon, gratis ongkir. Nah, ini gratis ongkir. Gratis ongkir itu bukan berarti tidak ada freight. Sebenarnya ada gitu ya. Tapi dia dibayarin oleh si eksportir ya. Ini banyak juga di notul, dikoreksi oleh bea cukai. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, jelas ya Bu Ade ya? Untuk freight ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Jadi kalau ribet ya pakai norma aja. Daripada kita kena denda, udahlah saya tambahin aja biaya freight sendiri di PIB ya. Jadi di upping, dinaikin harga barangnya. Tambahin biaya freight ya. Biar nanti tidak kena denda oleh bea cukai. Tapi kalau coba koreksi freight sih dendanya nggak gede ya, paling 5 juta ya. Cuma 5 juta kalau kali banyak ya berat juga ya. Barangnya juga nggak sampai 5 juta, dendanya 5 juta gitu ya. Asuransi juga sama ya. Kalau pakai asuransi dalam negeri, maka tarifnya 0. Tidak perlu menambahkan nilai asuransi. Tapi kalau pakai asuransi luar negeri, tapi kita tidak melampirkan polis asuransi dan tidak melampirkan bukti bayar, lebih baik kita gunakan norma 0,5% dari CNF. Daripada tadi kena denda cuma gara-gara asuransi saja. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau mau pakai asuransi dalam negeri, itu tarifnya 0, tapi harus dibuktikan dengan polis asuransi dan bukti bayar asuransinya. Jika nanti diminta oleh bea cukai ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jelas ya asuransi. Oke, saya kira ini akan percaya cepat. Ini bagaimana mekanisme bea cukai akan menguji nilai pabean. Kok bea cukai bisa tahu? Tidak lain menggunakan yang disebut dengan penelitian dokumen. Ya, dari mana menelitinya? Tentunya dari PIB, dari invoice, ya, iWare Bill, dan yang paling penting bea cukai akan menggunakan database tadi ya.
Nah, ini barang-barang yang tidak bisa menggunakan nilai transaksi ya tadi ya. Barang untuk promosi, barang gift ya, sampel, free consignment, konsinyasi, ya, barang dari agen ke penjual ya, itu barang konsinyasi juga ya. Atau barang untuk keperluan sewa menyewa ya, leasing, barang yang diimpor antar sesama perusahaan cabang ya, yang itu bersifat transfer pricing ya, tidak ada harganya tapi digunakan harga transfer ya. Transfer pricing juga tidak bisa pakai nilai transaksi ya. Kemudian barang pinjaman ya, barang-barang scrap limbah ya, itu juga tidak bisa pakai nilai transaksi ya rekan-rekan ya. Cara menguji hubungan di sini sudah ada ya. Bea dan Cukai juga bisa mengujinya ya. Saya kira tidak terlalu penting. Penting ini tapi untuk Bea Cukai ya. Karena ini biasanya saya sampaikan juga ke teman-teman Bea Cukai yang baru masuk, kita ajarin tentang nilai pabean. Oke, saya kira ini saya persingkat cara menguji hubungan, cara menguji hubungan penjual dan pembeli dengan tes value. Maka Bea Cukai menggunakan tes value ya, dengan database nilai harga yang ada di Bea Cukai. Ya, intinya teman-teman ya. Saya next aja. Nanti Bea Cukai melakukan audit, ini yang sering menimbulkan denda apabila tadi ada yang tidak cocok dengan kriteria nilai pabean yang ada di hukum pabean internasional maupun hukum pabean nasional. Jadi intinya apa? Nilai pabean itu tidak lain berasal dari WTO Valuation Agreement yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang WTO, kemudian ditransformasi dalam pasal 15 Undang-Undang Kepabeanan, dan terakhir diadopsi ataupun diimplementasikan dalam bentuk implementing regulation, yaitu PMK 160 tahun 2010, terakhir dengan PMK 144 tahun 2022 ya. Ini masih yang lama guys. PMK-nya PMK 144 tahun 2022 ya. Nanti dibaca aja kalau memang mau mendalami tentang kepabeanan ya. Saya kira itu guys teman-teman. Ya, jadi intinya apa? Ya, sedapat mungkin declare yang sebenar-benarnya ya. Tapi di ketentuan ini juga Bea Cukai tidak boleh sewenang-wenang dan fiktif dalam menentukan harga ya. Harus memenuhi kriteria yang disebut dengan ini saya cepetin aja ya, metodenya ini ya. Jadi Bea Cukai kalau tidak menggunakan nilai transaksi, dia menggunakan metode 2 sampai dengan metode 6 ya. Ini sama dengan di transfer pricing, intinya menggunakan harga alternatif selain dari nilai transaksi. Ya rekan-rekan ya. Dia menggunakan nilai barang identik, nilai barang serupa, metode deduksi, metode kompetensi, sampai metode fallback, yaitu mengulang lagi metode 2 sampai metode 5 ini secara hierarki dengan lebih fleksibel. Saya kira itu teman-teman, nanti bisa dibaca ataupun bisa dipantau di YouTube saya ya. Ada di situ, rekan-rekan bisa lihat di YouTube banyak sekali ya. Cari aja di YouTube saya tentang apa namanya? Nilai pabean ya. Habis ini ada kuliah lagi. Dosen berhalangan adanya tugas. Oh, berhalangan. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi rekan-rekan Pak, bisa. mau tanya sedikit Oh, Pak, boleh dong. apa misalkan bukan apa namanya, jadi ada barang gift gitu dari luar kan 10 atau 20 pieces gitu dan harganya cukup tinggi. Nah, itu apakah nanti pas masuk ke Indonesia itu kan bukan ekspor, bukan dagang gitu. Jadi apakah itu tetap kena bea masuk atau bagaimana? Betul Bu Ide. Otomatis karena nilainya lebih dari $5.000. Siap. Tetap kena ya. Kalau dia barang gift, ya dia dideklar dengan harga yang apa namanya? Istilahnya tadi barang identik ya, atau nilai barang serupa. Jadi Ibu cari kira-kira barangnya apa, misalnya barang elektronik gitu ya, gift sampel TV lah misalnya ya. Harga TV itu berapa sih di pasaran? Nah, itu yang dimasukkan ke nilai impor untuk declare ke bea cukai. Itu insya Allah aman Bu. Tapi kalau dimasukkan nilainya 0 atau harga yang tadi sangat rendah karena dia cuma ada nilai freight-nya aja. Paling kan gift itu kan kita cuma bayar freight aja ya, bayar transport ya, kan murah sekali. Tadi ya $5.000. $5.000 bisa $5.000 sih besar ya. Tapi kan kalau untuk
mobil $5.000 kan murah mungkin ya. Paling kan itu. Nah, jangan masukkan harga yang rendah tadi ya, tapi cari sendiri ya, atau bisa konsultasi ke bea cukai ya. Tapi bea cukai biasanya menyarankan ya ibu cari harga yang sesuai gitu ya, yang kira-kira pas untuk barang tersebut sehingga nanti keluar nilai bea masuk. Jadi tetap terkena bea masuk, Bu. Boleh tidak bayar bea masuk kalau menggunakan fasilitas pembebasan. Nah, jadi alternatifnya gitu. Jadi nilai pabeannya tetap dihitung sesuai dengan barang identik atau barang serupa ya, yang kita bisa cari sendiri di pasaran ya. Tapi nanti bea masuknya bisa dibebaskan ya. Dengan apa membebaskan? Dengan mengurus pembebasan. Gimana cara mengurusnya? Tinggal datang aja ke kantor bea cukai, misalnya mau impor dari Priuk ya, kalau di tempat saya nanti kita arahkan ke kantor bea cukai Priuk di bagian fasilitas. Di situ silakan urus pembebasan bea masuk atas sampel. Nanti dapat surat keputusan dari kepala kantor, maka nilai pabeannya sih tetap ya Bu ya, nilai pabeannya tetap dideklar yang setara nilainya ya, atau barang identik, barang serupa, tapi nanti bea masuknya bisa dibebaskan menjadi 0. Ya, PPR-nya juga bahkan bisa bebas kalau dia memang memenuhi, karena memang pada dasarnya barang sampel itu bisa diberikan pembebasan. Tapi untuk nilai pabeannya tetap harus dideklar menggunakan nilai yang wajar atau nilai yang serupa. Gitu ya Bu Ade ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, jelas ya. Ini memang jarang yang paham ini ya. Jarang yang paham. Jadi dikiranya mentang sampel, ini kan saya tidak ada nilai, tidak ada harga barang, tidak ada nilai transaksi, tidak ada pembayaran. Udah saya declare 0 aja. Nah, itu salah ya. Jadi kalau mau tidak dikenakan biaya masuk, urus pembebasannya ya, tinggal datang aja. Memang tidak bisa buru-buru. Kadang-kadang kan barang udah sampai di pelabuhan baru ngurus-ngurus. Nah, itu nanti biayanya, biaya handling di pelabuhan yang mahal ya kan. Jadi saran saya sebelum impor langsung diurus, ya sudah dapat skep pembebasannya, nah itu sudah enak ya, jelas ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nih kita akhiri ya, kalau tidak ada, alhamdulillah sudah selesai materi kita 15 pertemuan. Memang sudah seperti yang saya jadwalkan, untuk materi pasca UTS adalah materi tentang aspek hukum kepabeanan ya, yang juga sebenarnya lebih kalau saya katakan mungkin lebih bukan lebih bermanfaat ya, lebih praktis gitu ya, lebih pada tataran praktis dalam hukum dagang internasional, karena sifatnya eh, permasalahan hukum yang memang dihadapi oleh importir dan eksportir yang ingin berbisnis ya. Jadi tepat sekali kalau hukum dagang internasional membahas tentang hukum pabeanan ya. Sayang sekali kalau materi hukum dagang tidak membahas tentang hukum kepabeanan. Saya rasa itu dari saya ya. Have a nice weekend, happy holiday ya. Selamat hari raya buat rekan-rekan yang merayakan ya. Saya akhiri ya materi ini. Nanti jangan lupa tugasnya diupload ya. Ya, bebas. Yang penting hukum dagang internasional ya. Jangan selain hukum dagang internasional ya. Tentunya rekan-rekan ya, sebagai PR tugas di akhir perkuliahan. Terima kasih. Ini mungkin kita print screen dulu kali ya, sebagai kenang-kenangan terakhir kita. Jadi saya kira sih tahun depan sudah nggak ketemu lagi. Ini udah terakhir ya. Mungkin yang bisa menyalakan kamera. Ini lagi udah mulai cuti, apa saya sih udah cuti ini. Tapi tetap aja dari kantor itu ada aja namanya bagian hukum kan. Ya, cuti namanya aja cuti ya, otaknya nggak bisa. Ada masalah masih aja dihubungi ya. Baik, have nice weekend. Have happy Bapak Yusuf ini. Oke, Pak Dito. Terima kasih. Oke, tetap semangat Pak Yudi, Pak Riki ya, Pak Ril, Ibu Ade juga semangat terus ya, Pak Rafan, Pak Raudah, dan Pak Nugroho. Siap. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Nanti materinya saya upload ya ke YouTube seperti biasa. Silakan yang mau pantau, mau tanya-tanya, komen-komen boleh. Ya.
Oke, Baik, saya akhiri. Selesai.